Gibran akan lebih besar dari Joko Widodo. Penulis, Manuel. Setelah dilantik jadi wali kota Solo kemarin bersama calon ibu negara Selly, calon presiden Gibran Raka Buming Raka langsung lepas baju dinas dan turun blusukan ke pasar-pasar Solo. Dan harapan seorang bapak yang menginginkan anaknya lebih besar dari dirinya ada di depan mata. Gibran terlihat sebentar lagi akan menjadi sosok yang menyejahterakan Solo. Surakarta yang bukan ibu kota akan dijadikan sebuah tempat yang maju, sejahtera dan semakin manusiawi. Orang-orang yang bisa melihat apa yang sulit dilihat, mengatakan bahwa pemimpin lahir dari kesulitan. Tampuk kepemimpinan di Indonesia harus lahir dari orang-orang yang pernah susah dan berjuang bersama-sama rakyat. Sehingga apa yang menjadi kesulitan rakyat ke depannya, bisa dipikirkan secara detail. Jangan harap hal itu dari Prabowo atau Anies atau residu politik lainnya. Prabowo itu terlahir sebagai anak orang kaya. Sekolah bertahun-tahun di luar negeri, nggak paham sama kondisi masyarakat Indonesia yang jumlahnya 250 juta lebih. Anies ini juga orang keturunan yang nggak paham nasionalisme, dan kelihatannya mereka berdua menghalalkan banyak cara untuk jadi pemimpin. Pemimpin bangsa ini tidak bisa diambil dari orang-orang seperti itu. Mereka setidaknya harus memahami seluk-beluk dari kebutuhan masyarakat, sehingga rakyat Indonesia ditinggikan, bukan malah direndahkan dengan pembodohan. Tampang Boyolali nggak pernah masuk hotel? Kan Bangke ngomong gitu, calon pemimpin pula. Dan juga, Anies menghina ibu-ibu tua dengan begitu nista. Menjadikan janda itu alat pemuasan politiknya. Diajak foto bersama saat banjir 2017 kampanye, lalu 2021 juga foto bareng sambil klaim nggak banjir. Lalu 2 minggu ibu itu depresi dan minta diongkosi. Nah ketahuan busuknya kan? Gibran adalah sosok yang cocok untuk memimpin bangsa Indonesia. Dia memiliki jiwa ayahnya. PDIP harus mengusung politik ini. Mungkin banyak yang mengatakan Gibran itu pencitraan saja. Banyak yang menyaksikan keberadaan dirinya, politik dinasti keluarga, dan sebagainya. Izinkan saya mengatakan bahwa itu sama sekali bukan jadi karakter Jokowi dan keluarganya. Gibran tidak begitu, yang begitu itu AHY. Hahaha, Gibran memulai karir politiknya dengan bersih. Terpilih jadi wali kota Solo lewat jalur demokrasi, bukan dicabut karir militernya lalu gagal. Capres Gibran. Gibran sepertinya percaya dengan kepercayaan orang Indonesia kuno yang memiliki pandangan bahwa jika kita menjalankannya dari bawah, menanjak dengan benar, maka akan sampai ke puncak. Alon-alon asal kelakon. Jangan alon-alon sambil klakson. Ini adalah bijaksana masyarakat Jawa dan Indonesia. Jangan terlalu bernafsu, tidak perlu sampai halalkan segala cara. Sampai fitnah orang. Jokowi dan Ahok jadi korban fitnah Pilpres dan Pilkada DKI Jakarta. Jokowi difitnah PKI, Ahok difitnah menista agama. Ahok kalah, untung Jokowi menang. Garis tangan Jokowi membawanya kepada kursi kepemimpinan. Mungkin Gibran bisa menjalankan tugasnya dengan baik selama 5 tahun dulu, atau kalau perlu, tidak sampai 5 tahun, Solo sudah bisa maju semaju-majunya. Setelah itu, Gibran bisa melakukan kampanye dengan santai, perlahan namun pasti, meyakinkan rakyat Indonesia bahwa jika dia terpilih, visi Indonesia melesat maju bisa dilanjutkan. Saat ini, kita tahu bahwa standar sudah diset setinggi-tingginya oleh Presiden Joko Widodo. Rakyat sudah melihat, merasakan dan menikmati kepemimpinannya. Banyak orang sudah gundah gulana melihat masa depan Indonesia di tahun 2024. Karena sistem negara ini hanya 2 periode. Siapa penerus? Jokowi sudah kadung disayang rakyat Indonesia. Benchmark sudah sangat tinggi. Siapa penerusnya? Sampai saat ini masih belum jelas. Tapi yang jelas Anies dan Prabowo pasti harus gagal. Entah Gibran atau Ganjar, dua-duanya cocok jadi presiden dan wakil presiden. Sudah waktunya Indonesia dipimpin oleh mereka. Karena sesuai dengan Wangsit Siliwangi, mereka yang menjadi pemimpin harus berdiri di atas kepala banteng. Sudah waktunya Indonesia maju dan memilih pemimpin yang merakyat.
Berdiri di bawah haribaan Ibu Pertiwi. Nggak dibela sama KPK, tapi tidak bisa dicari-cari kesalahannya sama KPK. Indonesia butuh sosok seperti Gibran, Ganjar dan berbagai tokoh politik yang bersih. Dan ketika eksekutifnya diisi oleh kader PDIP, eksekutif diisi oleh kader PSI dan legislatifnya diisi oleh orang seperti Edi Hiarij, di sanalah kita melihat bahwa mereka bisa lebih besar dari kepemimpinan Jokowi. Percayakah? Saya percaya. Begitulah percaya-percaya. Gibran dan Bobi harus jaga nama baik Presiden Jokowi. Putra dan mantu Presiden Joko Widodo, Jokowi. Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution dilantik sebagai wali kota pada akhir pekan lalu. Gibran di Solo, Bobi di Medan. Sebagai anak dan mantu orang nomor 1 di Republik ini, segala gerak-gerik keduanya akan paling disorot. Karena itu, Gibran dan Bobi selamat bekerja ya. Ingat, harus jaga nama baik Presiden Jokowi. Logika sesat para pembela pasca FPI dibubarkan dan dilarang. Jangan tertipu. Penulis, Mora Sifudan. Idak perlu heran ketika aktivitas, atribut dan simbol FPI dilarang. Muncul para pembela terutama dari kalangan politisi yang status politiknya sebagai oposisi dan atau orang tertentu yang sedang cari perhatian. Sudah pasti mereka akan mencari alasan-alasan untuk membela FPI dengan cara menyalahkan pemerintah. Biasalah, mereka sedang investasi suara pemilu atau setidaknya panggung pemuas sakit hati. Siapapun mereka ini sejatinya hanya memanfaatkan kehancuran FPI demi kepentingan politik pribadi atau partai. Makanya alasan mereka dapat dibantah dengan mudah, bahkan menyesatkan, karena memang yang penting terdengar membela FPI saja. Mari kita lihat logika sesat mereka. Saya akan kutip pernyataan mereka dan berikan komentar di bawahnya. Langkah mundur dan mencederai amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat. Anggota Komisi 8 DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Bukhari Yusuf. Kebebasan berpendapat memang dijamin UU. Tetapi bebas berpendapat bukan berarti bebas mencederai, mempersekusi, mencaci maki, memfitnah, mensweeping, dan main hakim sendiri seperti FPI. Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas tidak mengikuti hukum yang berlaku. Justru pemerintah sedang menjalankan amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat sesuai UU. Amanat reformasi itu bukan kebebasan berserikat sesuai kemauan sendiri, melainkan harus tetap tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Gaya pembubaran ormas seperti ini khas Orde Baru. Presiden Gus Dur, Abdurrahman Wahid, menentang betul cara-cara pembubaran ormas seperti ini. Harusnya melalui peradilan seperti UU sebelumnya. Sebab kalau langsung oleh pemerintah, maka akan sangat subjektif dan bukan tidak mungkin semua organisasi yang berbeda dengan pemerintah akan dibubarkan. Model itu sangat Orde Baru, banyak yang diubah di era reformasi. Sekarang pemerintahan mirip gayanya dengan Orde Baru. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari, tribunnews.com. Pakar hukum ini jelas menyesatkan. Perubahan dilakukan kapan dan pembubaran dilakukan kapan? Selisih waktunya selama 1,5 tahun. Pun pemerintah punya dasar dan bukti hukum membubarkan FPI. Zaman Soeharto jangan coba-coba. Jangankan yang seperti FPI, seperti komentar pakar hukum ini saja mungkin sudah berakhir di penjara atau kuburan. Kalau yang seperti FPI di masa Orba, sudah masuk kuburan semua mulai dari pengurus, anggota sampai simpatisan dipetruskan. Bisa-bisa kepala Rizik sudah ditemukan di Petamburan dan anunya di kandang kambing. Janganlah menyesatkan dan membodohi rakyat. Kalau mau bela FPI pakai otak dikit dong. Sudah vape-nya modal ventung dan jual agama, datang pula pembelanya penyesat cara berpikir. Ampun deh, upaya pelarangan atau pembubaran ormas sebetulnya bentuk gagalnya negara membina dan menjadikan ormas sebagai modal sosial yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa. Di negara demokrasi, semua pihak punya hak untuk menyatakan pendapat dan punya kebebasan berkumpul dan berserikat. FPI punya hak untuk berkumpul dan berserikat. Ketua DPP PKS Mardani Alisera, Detik. Si Sera ini lucu.
Masak FPI mau dibina? Pantasnya dibinasakan. Sejatinya FPI sudah diberi pembinaan bahkan peringatan puluhan tahun. Bukan makin baik, malah makin parah serasa melampaui penguasa, merasa yang paling benar dan sok ngatur. Sebenarnya pembubaran dan pelarangan FPI ini terlambat. Sejak dulu, ketika pimpinannya dipenjara 2 kali, FPI langsung dibubarkan dan dilarang. Tapi SBY penakut, jadi tidak berani membubarkan. Jokowi sudah beri waktu 1 periode lebih. Makin parah, ya sudah dibubarkan dan dilarang. Soal demokrasi dan kebebasan berpendapat, yang jadi masalah FPI bukan soal berpendapat, melainkan tindakan melawan hukum berkali-kali, mendukung terorisme, menghasilkan teroris, meresahkan masyarakat dan tidak mengakui Pancasila. Jangan dibawa-bawa ke soal demokrasi dan kebebasan berpendapat. 400-an lebih ormas di Indonesia. FPI bukanlah salah satu yang paling keras mengkritik pemerintah, tapi paling keras mencaci dan memfitnah, masih banyak yang lebih keras. Kenapa ormas lain itu tidak dibubarkan? Karena ormas lain menaati hukum, tidak seperti kelakuan FPI. So, gak usah dihubungkan dengan demokrasi. Pemerintah murni melaksanakan penegakan hukum di negara hukum. Bukan fokus selesaikan masalah utama rakyat, kemiskinan, pengangguran dan keadilan, malah ribet ciptakan masalah-masalah baru. Pantes nyungsep. Rizal Ramli, Pikiran Rakyat. Membubarkan dan melarang FPI berarti menyelesaikan 25% persoalan bangsa. Sebab FPI akan jadi perusak NKRI kalau tidak diatasi. Indonesia gaduh hanya karena pimpinannya suka cet mesum. Indonesia gaduh hanya karena buronan cabul kembali dari pelariannya. Maka Indonesia tidak akan gaduh hanya karena ormas satu ini. Pantesan Rizal Ramli dipecat. Dia tidak bisa bekerja secara holistik sih. Masak harus selesai satu masalah bangsa dulu baru kerjakan masalah lain.